Tungaku ra bakal mandek sedurung sliramu bali. Waktu mana orang ini? Gue udah kehabisan lirik. Untuk meleung popo tisnaku. Mana sih temen gue? Ngomong apa lu? Assalamualaikum. Enggak, gue denger tadi kum. Yaudah gue jawab lam. Yang lengkap kalau salam bos. Assalamualaikum. Ya terus? Ya salam. Assalamualaikum. Mau beli mas? Ini yang nitip ini kulkas. Lu VOC kok logatnya Jawa sih? Penjajah lu pasti lu. Oh saya tuh kan blasteran ini namanya. Oh, blasteran. Ya namanya asimilasi budaya. Oh, Bapak Jawa asli. bukan bapak lu. Bapak siapa? Kenapa tau galak? Saya kan mau beli. Ini jual apa emang? Parfum. Nah makanya jualannya benar dong. Dari tadi cuma berbincang-bincang saya menunggu gak selesai. Beli mas. Ini si dokter Cuk. Dokter Cuk. Bukan dokter Cuk. Yang dikit-dikit. Cuk. Ini yang viral ini. Ya kan? Dokter Cuk kan? Bukan, saya viralnya bukan karena itu. Karena apa? Ngising cokli mas. Apa itu? Cokli. Tahu anda tahu tak cokli? Tahu cokli? Ambilnya semua kamera, gue edit semuanya. Biarin gue edit. Nggak takut gua. Hah? Cokli. Itu viral karena itu. Kalau anda ngaceng, push up. Itu sebenarnya. Karena apa? Biar apa dok? Biar apa? Biar atletis menuju Indonesia atletis. Supaya otak anda itu terkontrol. Ya tidak ngacengan. Iya. Boleh duduk nggak? Oh boleh. Kayaknya musian banget dah. Jadi gimana? Saya mau beli nggak bisa dilayani. Bisa bisa dok. dilayanin, sabar dulu dong. Dokter Tirta kan? Betul. Iya tahu. Doknya pakai K. Emang ada yang pakai apaan? Saya biasa dipanggil netizen pakai G. Itu beneran di TikTok. Dokter. Bisa Kamu marah. nyari parfum buat olahraga kan? Enggak. Gitu kan tadi begitu. Suruhnya kan begitu tadi. Enggak, saya nggak nyari buat Sekarang parfum apa? buat olahraga. Parfum buat apa? Jadi di rumah saya tuh punya 9 kucing. Kalau Terus? bau. Nah, gimana cara menghilangkan bau tai kucing? Ini orang hidungnya nggak jauh dari tai. Bener. Heran gue juga. Gimana cara? Menghilangkan bau feses kucing atau kotoran kucing di rumah. Biar anjing. Jadi bau tai anjing. Ntar. Biarin. Hah? Itu. Puas gue. Hah? Aku nggak bisa emosi begini. Masuk akal toh? Cuk, masuk akal toh, Cuk. Masuk kali ini. Masuk, Cuk. Masuk kali ini. Masuk, Cuk. Masuk, selesai nih podcast udah. Masuk, udah. Nggak perlu ini. Saya ide bagus, berarti harus pelihara anjing. Iya. Supaya bau kotoran kucing tertutupi anjing. Betul. Iya. Ya. Oke, tapi untuk kita tahu nih parfumnya jenis yang kayak apa, wanginya seperti apa, kita harus kulik dulu dari dokter. Ya. Oke. Pribadinya, karena di toko parfumnya Bahlul ini, kita nggak pernah jual parfum yang retail gitu, nggak pernah. Massive production nggak pernah. Customize. Customize. Kita bikin sesuai dengan personalisasi orangnya seperti apa. Kalau dari first impression kita, minimal ada kandungan solar nih kalau dari dokter. Gimana Ini Pak dokter? Ya. Tentang olahraga pedal. Padel. padel. Kalau gue mau pedal kenapa? Ya salah emang namanya padel kok. Saya tanya sama orang ahli padel, ngomongnya padel. Emang udah ada ahlinya? Ada. Jago pokoknya. Sekolah di mana? Coach, nih, padel? dia coach. Coach, pokoknya coach ngomongnya padel. Oh. Tanya netizen tuh yang bener padel Iya, atau pedal? iya. Padel saya. Padel, iya, Ya padel. udah. Padel. Gimana Soalnya kita tak? baru hobi nih. Padel dari dalam kacamata kesehatan. Ya. Oh bagus. Karena padel itu justru membuat orang yang awalnya mager jadi bergerak. Dari akhirnya lama-lama padel, mereka pengen smashnya kuat, mereka pengen ankle-nya jadi kuat, mereka akhirnya ikut strength training. Jadi menurutku bagus, harus ditingkatkan. Tapi nggak banyak orang yang ikutan strength training. Loh nggak apa-apa, kan namanya newcomer, nggak apa-apa. Pelari juga awal-awal lari-lari biasa jadinya strength training. Jadi padel tuh menguji konsistensi seseorang, apakah dia nanti funnya juga dapat, berarti dopamin booster. Apakah dia nanti konsisten menjadi yang ambisius. Tapi kan banyakan orang yang cuma FOMO doang, Dok. Kayak dokter main padel kan juga FOMO kan? Saya nggak pernah main padel, Oh, belum pernah. belum pernah. Fitnah lu. Mampus kan lu. Nah, rasain lo. Saya tiap Masa mainnya, saya mainnya mini soccer. Ini soccer sama judi online dia. Oh enggak, maaf. Bukan itu kau. Tolong ya, ya. Ini fitnah. Ini hobinya ngedit-ngedit AI.
Yang bayi. Bukan, Dokter Tirta tuh dibuat jual obat pelangsing. Itu dia yang ngedit. Tolong report akunnya, sama report, ayo teman-teman Cipeng, report akun podcast Belu Semilang. Gejala dia mengalami over fatigue. Apa tuh? Over fatigue, kelelahan berlebih. Tahu gejalanya? Nggak tahu. Nah, gejala over fatigue, dia tidurnya jadi sulit. Oke. Kalaupun tidur kebangun-bangun, bangun tidur nggak segar, sering ketiduran saat kerja, sering linglung, pusing, mual, muntah, itu over fatigue. Itu bukan yang namanya goblok ya? Kayak tiduran, kerja, linglung. Ini kan goblok ya itu ya? Ya itu goblok dah namanya. Salah. Ada orang lemas linglung dikatain goblok. Ini nih, ini kalau pasien begini, ya pasien begini, saya pukulin ini. Saya undang security pukulin rame-rame. Mana ada orang lemas letih lesu dikatain linglung, itu kekurangan zat besi sama kalium. Ya kan nggak tahu. Masa ada orang lemas letih lesu linglung ya, goblok. Soalnya ciri-cirinya kayak karyawan. Nggak ada. Kayak saya jadi karyawan dia gitu maksudnya. Nggak Dia tuh gitu. sering banget. Dia Ini belum dijawab lo tadi. Oh iya. Bentar. Nih ngasih tahu Fatigue. dulu. sih? Dia ini nggak sehari 3 kali latihannya, tapi kelihatan kayak orang goblok. Ya karena coli terus mungkin. Main kanjak tunjuk ngomong sembarangan aja orang. Oh iya, dia coli mulu. Enggak, emang apa ya relevansinya? Karena Si memang betul C itu. kalau untuk orang yang onani berlebihan itu akan efeknya kurang konsentrasi karena energinya udah habis. Oke gini, berlebihan tuh berapa biar kita batasin deh. Berapa? Berlebihan tuh berapa? Oh. Kasih rata-rata. Bener ya? aja. Bener ya? Iya, biar Benar tahu semua orang. Kalau misalkan sperma, ini, sperma itu kan disimpan mekanismenya dari testis sama epididymis dan di dalam testis tuh 2 zakar tuh. Iya. Itu kalau misalkan dia tidak dikeluarkan 5 hari 6 hari dia akan wet dream keluar sendiri. Nah, kalaupun dikeluarkan ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ya berlebihan apa? Ya kalau lebih dari itu, misalkan sehari 3 kali. Ya boleh. Itu mah ejakulasi dini atau titiknya lecet. Terus kalau orang ada dopamin booster, itu kan flat and fight respon kan. Iya. Jadinya energinya akan cepat habis. Jadi akan cepat mengantuk saat siang karena energinya habis buat cokli. Itu. Nyimak ngapain? Ngapain nyimak? Kita nggak boleh kelihatan nyimak di Makanya kamera. kan saya bilang. Kita nggak boleh kelihatan nyimak. Makanya kan bilang, kalau ada netizen tanya, boleh gak onani? Silakan, karena itu lebih baik daripada seks bebas. Ya. Setidaknya lawan tangan kan. Iya. Ya, tapi kalau misalkan tiap hari atau sehari bisa 2-3 kali, ya itu akan membuat orangnya jadi exhausted. Karena kan kalori yang dibuang banyak. Capek jadinya. Tapi kalau misalkan kita 3 kali tenaga kita masih ada, nggak apa-apa dong, nggak masalah dong. Ya coba aja ayo sekarang, ayo. Kenapa? Ayo. Tapi ini berlaku juga Pagi buat... coli, siang coli, sore coli gitu. Tapi kalau buat yang udah berumah tangga berlaku juga buat ini nggak? Nah, kalau misalkan dia Bersama berumah istri. tangga, kalau dia berumah tangga, terus sampai dia onani, berarti dia membayangkan. Bukan maksudnya enggak. Bukan ngapain berumah tangga onani Nah, lagi? tadi kan kita bahas onani. Gimana sih, Iya, Ente? kan itu kan mengeluarkan. Lu yang nggak gitu. denger dokter. Gimana? Kalau ini kita analogikan bukan onaninya, tapi berhubungan sama istrinya, tapi lebih dari 3 kali sehari gitu. Itu Sehari Nggak 3 kerja. kali. sama nggak? Kenapa lu kesono sih? Suka-suka gua. Berapa sehari 3 kali sehari? Kita Ini udah suami dapet. istri, enggak suami istri berpasangan 3 kali sehari. Iya. Sebelum kerja ngewek, makan siang ngewek, pulang kerja ngewek. Ya gila aja bos. Ya kalau itu dilakukan dalam waktu satu mekanisme, misalkan malam yang liar itu 3 kali ronde, nggak apa-apa. Tapi kalori yang terbuang memang banyak. Hubungan seksual yang brutal itu memang mengeluarkan kalori yang banyak. Memang betul. Bagus dong. Ya tapi kalau dia hobi coli kan 5 menit jadi keluar, kan ejakulasi dini. Kan dia udah coli iya, lagi, iya. dia udah Karena punya Rilasari istri. tadi kan coli, dari coli bahas ke hubungan seksual. Iya. Makanya jangan sering coli supaya kamu hubungan seksualnya lama. Jadi kalori yang terbuang juga lama. Gitu. Jadi kalau hubungan seksual nggak apa-apa sebenarnya. Kalau nggak percaya hubungan seksual itu mengeluarkan kalori yang banyak, kamu pasang smartwatch. jadi pada dasarnya dari sini kita tahu bahwa hubungan seksual itu juga membakar kalori, heart rate-nya juga jadi zona 3, zona 4. Nah kalau kamu keseringan coli pada waktu di masa muda sebelum berpasangan, otomatis jadi ejakulasi dini jadinya belum sampai 1 jam, 5 menit pun udah keluar. Itulah penyebab kamu coli seringan. Makanya edukasi saya kan seperti itu. Tapi kalau dokter sendiri olahraga dalam 1 hari itu berapa kali? Saya olahraga tuh pokoknya tiap hari. Apa aja tuh olahraganya? Nggak ada restnya? Latihan fisik ya. Kalau sportnya saya suka mini soccer atau mini soccer atau basket. Oke, bisa 2 minggu sekali. Badminton juga tapi sebulan sekali lah. Terus kalau latihan fisiknya saya itu angkat beban, kalistenik sama lari. Kalistenik tuh yang mana? Kalistenik itu ya kita pakai tiang-tiang lah kayak pull up, pull up, chin up, muscle up, planks ya kayak gitu. Oh yang gini termasuk. Ya, itu karena karena itu bisa ngebentuk dilakukan lu. di rumah.
Kalau nge-gym push pull leg itu tiap hari. Hah? Push pull leg? Push pull leg, jadi push, pull ya, leg. semua yang push. Dan in fact di dunia ini kalau good looking memecahkan masalah 50%. Iya. Ya, Nah, betul. minimal kalau kita burik, kita olahraga biar badan kita jadi. Itu Kalau dipotong ya, minimal kalau lo burik, Olahraga. lo olahraga. Soalnya Biar kalau badan kita lo olahraga, bagus. ciri khas olahraga yang rutin, terutama angkat beban, itu garis dagunya akan kelihatan. Tegas semua. Otot trapesius akan jadi. Kalau pakai baju akan proper. Gua kelihatan olahraga nggak? Enggak, jaga parfum. Jaga paru. Jaga parfum. Enggak, ini bener nih. Gua kelihatan nggak olahraga? Kelihatan tuh trapesius. Orang yang olahraganya rutin, trapesius tuh minimal gini. Miring ya? Miring, itu akan aktif. Tapi kalau trapesiusnya flat, itu kemungkinan besar jarang dilatih. Tapi ada orang yang genetiknya dia nggak olahraga, trapesius udah gede. Makanya kalau buat cowok yang dilatih tuh back. Karena kalau kita back trainingnya bagus, itu akan menjadi Doritos kebalik. Enak itu kayak badan-badan perenang ya? Ya kayak Kan badan enak saya, tuh. kayak badan Enggak saya. kayak badan perenang ya? Badan saya. Iya, kayak badan perenang ya. Tolong cek Instagram Dr. Tirta, kayak gitu. Orang kekeh banget. Jangan minta Dok, orang. tapi kita ngomongin lagi masalah olahraga. Ini buat Haus, kamu yang nuangin. Nah, terima kasih. Nah, pinter ya mereka nuanginya ya, sampai full tapi gak luber. Iya. Terbiasa Iyalah, berarti. Terbiasa. Yang kita nggak biasa punya tamu kayak lo. Resek banget. Enak kali lah. Enak lah air putih. Ini adalah air yang paling bagus buat tubuh kan? Nah kan overclaim kan. Nah ini contoh-contoh orang yang overclaim. Salah. Gue pengen masuk circle dia nggak bisa. Salah. Ada Tahu nggak air-air yang dijual tapi sakti? Apa? Yang kalau di e-commerce tuh ada jual air sakti. Oh, nggak minum tahu. ini. Nah ini dia yang jual. Nggak ada, nggak maksudnya air yang paling bagus buat tubuh air putih kan? Ya semua air yang dibutuhkan oleh tubuh elektrolit lah. Oh ya. Iya sebenarnya air mineral juga bagus. Air mineral, air putih, elektrolit bagus. Dok, lari aja pakai jam buat ngukur apa gitu, stepnya berapa, runnya berapa. dia cuma buat posting, olahraganya cuma Nggak buat ada, posting. nggak ada. Yang penting kelihatan sama Pertanyaan. teman-temannya kalau dia tuh pakai Strava gitu kan terus Nggak ada, gua nggak pakai Strava. Dia cuma kayak gitu dia. Gua nggak pakai. Padahal pace-nya Nggak pakai, gue nggak pakai, gue nggak pakai tol. Terus pakai apa? pace-nya masih 9, Dok. Ya nggak apa-apa dong. Kamu kok ngatur-ngatur orang mau ngepost? Mau di PS 9 nggak boleh. Kalau di PS 9 nggak boleh ngepost gitu. Siapa ente? Mau jadi polisi HR gitu itu. Boleh. Polisi PS ente. Hah? Boleh. Hah? Boleh. Nah, terus kenapa tadi dibahas? Ya enggak, katanya cuma buat posting doang gitu. Boleh lah. Olahraga buat diposting tuh lebih bagus daripada tidak olahraga sama sekali. Apa? Mau ngapain? Saya kok kecil ya? Ente medit. Saya kok ciut? Sahil ya Kamu Allah. lagi ngangkat kulkas ini balik anak. Nggak, maksudnya kalau buat orang awam nih sama sekali dalam hidupnya nggak pernah bergerak, nggak pernah olahraga, udah sibuk dengan kehidupan kantor segala macam. Olahraga yang paling aman buat dia mulai itu apa? Iya. Body workout di rumah. Push up, pull up, body squat pakai galon. That's it. Itu bukannya tergantung berat badan juga ya? Artinya kalau yang gendut banget nggak boleh weightlifting. Kan? Nah, Body, salah kan? body toxicity. Dengar katanya nggak dibenerin aja, nggak usah ditunjuk-tunjuk. Ini salah. Jadi orang gemuk itu nggak masalah mau olahraga apapun, cuman dia harus paralel menurunkan berat badan sekaligus berolahraga. Oke. Orang gemuk boleh nggak lari? Boleh, tapi Boleh. ada risikonya. Kalau kamu langsung lari jauh, kamu akan memberikan gaya tekanan hebat. Beresek! Kamu akan memberikan tekanan yang besar pada meniskus. Meniskus itu di Meniskus itu di lutut. Jadi meniskus itu kan ini ada patella. Ini ada lutut. Lutut ini tuh sebenarnya terdiri dari berbagai macam tulang, komponen. ligamen dan otot. Oh, Nah, di antara tempurungnya. patella ini tuh di dalamnya ada meniskus pegas. Maaf dok, sini. Maaf gue pegang ya. Nggak ada wudhu kan? Nih. Kalau Emang kamu apa? kalau ngegermet di sini apa? Nah, nah jadi di sini Di tuh sini ngegermet. Nah, bukan. Berat. Bukan. Dikit-dikit asam urat. Saya udah mulai kayak gitu. Nah, Enggak, jadi ini gue lagi sakit tuh belakang. Dulu ngapa? Ini mumpung gratis kan jadi lo? ini siapa yang tanya? Saya dulu itu. Hah? Di atas lutut itu apa sih? Ah, Aku jadi udah kalau mulai misalkan geremet. yang sakit di sini kan ada otot besar, namanya Ah. quadriceps, tendonnya di sini semua. Oke. Terus yang ngilu di sini harus dicek riwayat olahraga sebelumnya apa. Oh, Wah, saya nggak ada oke. kegiatan apapun dok. Nah, bisa jadi ada defisiensi vitamin B, bisa jadi ya pengapuran tulang, bisa jadi ada twist ketika tidur, bisa jadi kebentur. Ya banyak hal. Macem-macem ya? Macam-macam. Nah, di Geremet dalam gitu. sini kan ada meniskus. Iya. Kalau dia gemuk, dia lari, boleh-boleh aja. Tapi meniskusnya akan menanggung beban lebih berat. Ya, bahaya juga. Bahaya juga, makanya disarankan
kalau overweight sekali, dia harus menurunkan berat badan dulu, angkat beban, larinya nggak usah ngebut-ngebut. Oke. Sampai Pelan beratnya aja. stabil, dia bisa semakin kenceng. Dok, tapi kalau di bagian belakang sini tiba-tiba ngilu, kenapa dok? Nah, kamu ada riwayat olahraga sebelumnya? Ada, Nah, di padel. sini kan ligamen banyak, ada otot juga. Bisa jadi ada sprain dan strain di daerah situ. Bukan asam urat. Enggak kan nanya, dok. Hore dokter napas, hore dokter napas. Dari Asam tadi urat itu ngomong kan doang. sebenarnya adalah pemecahan dari purin. Dan itu dibuang lewat pipis, oke? Oke. Nah, kalau misal kita kurang air minum atau aktivitas kita berlebihan atau intake-nya berlebihan, maka asam urat di dalam tubuh akan terjadi berlebihan. Ya, itu racun kan. Iya. Nah, asam urat itu bisa ngumpul di mana aja. Kalau ngumpulnya di persendian paling sering akan menjadi kristal. Jadinya di situ gout arthritis. Biasanya di bagian jempol kaki. Kalau misalkan ngumpul di ginjal jadi kristal asam urat. Tapi jarang kalau ngumpul di lutut. Oh, berarti bukan. Lu tadi yang ngomong. Gua Jangan suruh pernah nanya. menyalahkan Enggak dikit-dikit, ngomong asam saya sakit, asam urat. Bukan. Enggak. Jangan salahkan makanannya, salahkan pola makannya. Iya. Sama lifestyle-nya. Pinter, kali ini pinter. Rahasia. Tapi kalau kita mau sujud-syukur biasain rasanya. olahraga, itu kita harus jadiin itu lifestyle juga nggak? Nah, jadi olahraga tuh bagi beberapa orang, contoh, kita tidak bisa menyamakan standar ke setiap orang. Setuju. Contoh, orang yang tinggalnya di Bogor, kerjanya di SCBD. Ya. Dia udah kena stres duluan. Satu, jaraknya jauh. Bangunnya harus lebih pagi, pulangnya lebih malam. Apalagi kalau transport umum. Otomatis, apa kegiatan yang lebih maksimal bagi orang yang kerjanya jauh kayak gitu? Orang-orang yang tinggal di Bogor, kerjanya di SCBD, naiknya KRL. Tidur. Betul. Lebih baik tidur. Karena kalau dia dipaksain olahraga, kemungkinan cederanya besar. Olahraganya mending weekend. Nah, terus kapan olahraga rutin bisa dilakukan? Ketika stres kerjanya minimal atau sedang. Oh, jangan nyambi berarti. Boleh, tapi stres kerjanya minimal atau sedang. Oh iya, maksudnya lagi stres kerja nih dipaksain olahraga Nggak jangan. boleh. Itu malah Gitu justru akan maksud meningkatkan saya. resiko sakit jantung. Oh, gitu. Itu ya sering terjadi kayak ada orang lagi badminton, pulang kerja tiba-tiba wafat. Nah itu jangan salahin badmintonnya, karena stres kerjanya udah tinggi, dia udah capek, harusnya dia tidur. olahraga. Iya, biasanya kan aritmia, ada serangan jantung, kelainan Oke. elektrik, Oke. kena. Paham, berarti sebaiknya kalau memang kita mobilitasnya setinggi itu sebagai karyawan juga, sebagai pekerja. Weekend. Ya weekend olahraganya, tapi di saat kita lagi butuh fokus yang luar biasa, ya udah jangan olahraga dulu aja. Urusin urusan kantor dulu sampai kelar. Iya, itu betul, itu Kurang betul. lebihnya gitu. Itu betul, karena memaksakan olahraga berat saat kita stres kerja tinggi, itu akan meningkatkan justru resiko peradangan. Terus olahraga apa yang disarankan bagi orang yang bekerja? Apa? Lari. Tidur. Tadi kan udah dibilang. Olahraga apa? Bisa. Ya di Bisa. rumah, push up. Oh, di rumah. Push up, plank, terus habis itu dia yoga. Itu kan olahraga. Yoga bisa dilakuin biar dia belajar dipakai coach, basicnya dilakuin di rumah. Iya. Terus habis itu pull up, bisa. Jadi kalau buat orang-orang yang sibuk nih, buat kalian 9 to 5, itu Iya. bisa body workout. Iya, di rumah aja. Beli matras, beli dumbbell yang pakai pasir tuh udah Ya. cukup. Iya. Tapi gue kalau misalkan udah capek banget dok, biasanya udah kan seharian kerja siaran, terus habis siaran pulang syuting konten segala macem kan. Gua ada nge-band, ada nge-MC, apa gitu, freelancer. Pegang apa kok, Ben? Vokalis loh dia. Nggak usah ceritain dah, gua ujungnya nggak enak pasti. Iya, gua punya band, lo nggak tahu dah pokoknya. Bandnya, gua jadi pengen ngomongin kafein dok. Gua orangnya kan ngopi banget ya. Saya juga sehari 5 kali americano, situ berapa emang? Kenapa kompetisi sih? Kenapa semua di otak lo itu kompetisi dok? Karena saya anak tunggal dan biasa dengan target. Iya. Hidup aja lo kompetisi. Iya. Aku 3. Aku Saya 3. sehari 5. Aku Saya 3. nol. Saya Dia nggak ngopi. bisa ngopi. Asam lambung. Asam lambung. Sam doang lu. Beneran. Tapi bener nggak ada orang-orang kayak ngaruh begitu? Kan? Ngaruh, Kopi ngaruh. ngaruh ke asam Ngaruh, lambung. kan? Baru. Jadi kopi itu kan terdiri dari ratusan zat. Salah satu zatnya ada kafein dan Oke. asam klorogenik. Nah, kafein itu kan sebagai stimulan. Nah, ketika kafein menjadi stimulan, aktivitas pencernaan juga meningkat. Ada 2 yang meningkat, aktivitas usus sama aktivitas lambung. Makanya ada beberapa orang yang habis ngopi jadi berat itu beneran. Ya itu tiap pagi gue. Ya, itu bagus malahan. Oh, itu bagus? Bagus dong. Artinya kan berarti ususnya sehat. Alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang nggak kuat. Jadi ketika dia minum kopi, sensitif, asam lambungnya meningkat. Nah, ini harus konsultasi sama barista untuk memilih biji kopi yang aman bagi asam lambung. Oh, berarti jangan yang Arabica. Ya, saya nggak tahu kan yang urus Jangan, barista. Kalau gitu jangan. gelar saya Saya nambah suka dong. kopi. Lah, orang suka kopi? Tolol kan. Allah kan.
Kok dibantah? Tolol kan? Kok dibantah? Orang Gil, suka jangan kopi dibantah. dipaksa jadi barista. Enggak lah, kalau Jangan gitu caranya saya dibantah, suka Gil. mobil, jadi saya montir. Iya, jangan Seenggaknya lu dibantah. paham dong. Ya enggak lah, itu alasan saya bayar orang lah. Lah Iya. suka dunia kedokteran jadi dokter. Ya enggak harus, saya enggak suka dunia kedokteran. Lah kenapa jadi dokter? Karena nilainya paling tinggi, standarnya diutul. Saya pengen yang paling tinggi, jadi saya masuk. Wah gila. Apa? Begitu dia. Iyalah, apa? IP kau berapa IP kau? Hah? Gua membanggakan orang tua gua, IPK gua Kenapa aku melot kan? 2,68. Itu kalau di FK nggak lulus, minimal 2,75 soalnya. Ya elah beda dikit, Dok. Nggak boleh. 3,8. S2 juga 3,9. Gitulah bentuk tanggung jawab. Wah. Pinter boleh, sombong boleh, asal pinter. Ini orang dihisap pertama kali. Sombongnya yang jeblosin dia nih. Loh, tapi saya baca quote, sombonglah ke orang yang layak. Ini. Ini. Mukanya lah kayak gelap. Wah. Mulai ya. Oke, ayo. Lebih bahaya mana? Rokok atau vape? Aduh, asu Jangan dirusak-rusak semua. Ini barang kita rusak semua. Lebih bahaya mana, Pak? Mas Dika, talent lu nih. Rokok atau vape? Hah? Lebih bahaya mana rokok atau vape, Cok? Sesuatu yang masuk ke dalam paru-paru selain oksigen itu berbahaya. Ya kan, tapi yang lebih bahaya yang mana? Saya nggak mau jawab karena dua-duanya sama-sama merugikan tubuh. Oh, takutnya ada preferensi ya, padahal Betul, dua-duanya itu kurang sama-sama bagus. merugikan tubuh. Dan sekarang tergantung genetik masing-masing manusia seberapa tahan dia dengan benda asing tersebut. Ya. Contoh, kalau misalkan di dalam pernapasan ini jawabannya harus agak panjang. Kenapa, Bo? Kenapa, Karena Bo? ada potensi clipper. Oh iya, Yang viral kan? Iya, iya, benar, Dengerin benar. saya makanya. Jadi kalau misalkan itu rokok atau vape, mana yang berbahaya adalah tergantung orang itu genetiknya tahan yang mana. Oke. Manusia itu kan pertahanan tubuhnya dari pernapasan cuma dari hidung sama mulut. Ya. Kalau di hidung dia ada mukosa-mukosa, ada sinus, terus ada silianya. Di mulut dia cuma nggak ada pertahanan, dia langsung masuk. Iya. Otomatis ketika ada debu masuk ke mulut, dia akan cenderung bersin. Nah, makanya kalau nafas di malam hari sebisa mungkin dari hidung supaya oksigen itu maksimal. Nah, segala asap apapun selain pernapasan kayak asap bakar sampah, bakar sate, asap kendaraan, asap rokok, uap dan kawan-kawan, itu ketika masuk ke dalam paru, dia akan mekanisme pertahanan tubuhnya jadi peradangan. Asap-asap yang di panggung ngaruh nggak tuh? Kan Bener loh. Ahmad Dhani udah ngirup asap itu 40 tahun kayaknya. Sehat dia sampai Asap sekarang. panggung, Dok. Asap panggung. Folk. Belum biduan. Ya, Belum tukang biduan. sate apa nggak dipikir itu? Iya. Sama sate. aja, semua asap. Tapi kalau yang Belum itu- selesai. Jadi saat itu, disitulah kita berpikir, sekarang tergantung genetik masing orang. Ada orang yang ketika kena asap berlama-lama, dia kuat tubuhnya. Nah itu di zaman dulu. Nah di zaman sekarang karena terjadi perubahan lifestyle dan genetik, sekarang orang tuh sensitif sekali. Makanya ada orang yang lebih sensitif kena vape, ada yang sensitif kena rokok. Nah lebih baik gimana? Ya jangan dua-duanya. Tapi katanya ada Kata penelitian. siapa? Ini makanya Dia udah dijelasin. capek sama Kata tapi siapa? lu. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa vape itu kadar resikonya lebih rendah daripada Tunjukin. Ya, tunjukin. rokok. Tunjukin penelitiannya. Tunjukin. Nggak boleh Tunjukin. di-cut. Tunjukin. Tunjukin penelitiannya. Itu yang bikin penelitiannya perusahaan vape. Asal lo tahu. Ntar. Di dari rokok juga ada. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bahaya, ya dua-duanya nggak bagus. Sekarang tergantung tubuhmu kuat-kuatannya gimana. Ya makanya ada yang orang ngerokok umurnya panjang. Iya, ada yang nggak kuat. Iya, jadi sebisa mungkin ya berhenti. Bisa nggak kalau berhenti paru-paru kembali? Saya, teman-teman, saya rokok tuh 15 tahun. Makanya saya masih punya inhaler tuh kalau muscle memorinya masih mainan. Itu kelihatan kemarin. Gini. Allahu Akbar. Lu kenapa? Senggol. Oh, gini. Gue lagi. Oh, gini. Kenapa? Kok dihancurin toko kita? Lihat. Pedagang parfum, gimana mau laku? Kamu editor toh? Ya tak beresin aja. Jangan, Jangan tuh katanya. saya ngeliat situ nggak boleh. Oke. Jadi pada dasarnya sebisa mungkin berhenti atau Berhenti. dikurangi. Ya, Kenapa oke. saya tidak galak-galak banget sama perokok? Karena yang bisa membuat berhenti perokok dan orang nge-vape adalah dia sendiri. Ya, nggak Tidak bisa orang Punya lain. tujuan apa? Ya, tujuannya apa? Kalau misal rokok itu menjadi dopamine booster, itu agak repot. Tahu rokok menjadi dopamine booster? Gimana Tahu. contohnya? Jadi ada orang stres, dia ngerokok, dopaminnya keluar. Akhirnya jadi adiktif. Sama yang orang nge-vape. Nah kalau udah kayak gitu agak sulit, sama kayak sonorek.
Kenapa orang sonorek? Karena dia menjadi adiktif. Sonorek itu diset supaya BPM heart-nya jadi 120. Jadinya dia akan keluar tuh hormon dopaminnya terus keluar. Jadi akhirnya jadi adiktif. Kalau nggak sonorek dia nggak rileks. Nah ini juga nih kalau dia mau mulai siaran Dia sonorek. bukan. Ngapain lu sonorek? Dia harus bakar dulu nih. Kalau enggak dia Nggak usah ngadu, orang budidaya juga nggak nutup-nutupin. Harus bakar dulu. Bakar sampah gua. Gua sebelum siaran bakar sampah di luar. dia sebelum siaran Sebenarnya harus ngapain bakar dulu. juga. Kalau enggak uring-uringan dia. Nah, makanya itu namanya jadi dopamin booster dan adiktif. Nggak bagus dong. Nggak bagus. Yang bisa membuat dia berhenti dirinya sendiri. Nah, kalau ditanya, loh dokter Tirta tipsnya berhenti rokok gimana? Karena pingsan pas sepedaan. Lu harus pingsan dulu berarti Nggak usah pas begitu, siaran. nggak usah begitu. Itu, terus akhirnya saya check up. Pingsan tuh masih ngerokok, masih nekat. Terus check up ternyata VO2 max-nya hancur, tekanan darah tinggi. Oke. Nah ketika memutuskan berhenti, paru-parunya kembali normal. Iya. Jadi masih ada chance. Yang telat tuh adalah kalau kamu berhentinya pas tua. Karena udah nggak bisa recover. Pertanyaan berikutnya, olahraga malam hari atau nggak olahraga sama sekali? Kalau kamu masih kuat fisiknya dan badannya masih nyaman, silakan olahraga saat malam asal tidak di tengah jalan dan tidak berlebihan. Jam berapa bagusnya? Yo, saya kemarin jam 1 pagi. Enggak, kita kan bukan kamu yang Kamu yang kan normal, tanya. yang Kamu kan baru tanya saya tadi. Iya, tapi maksudnya buat orang normal, buat orang biasa aja. Nah, kalau kamu salah, kenapa ada gym 24 jam? Ya Jawab. enggak. Ada yang ngomong salah. anytime 24 jam? Ini Iya. buat awam, Iya. loh. Tapi maksudnya buat orang-orang itu kan udah Iya. waktu body clock kita buat tidur kan? Iya. Kenapa kita masih harus olahraga di malam itu? Kita memaksakan banget Berarti dong kalau kayak gitu. satpam nggak boleh olahraga? Boleh. Dokter jaga IGD nggak boleh? Kenapa? Ya bilang nggak boleh itu siapa? Kamu Dok? tadi katanya bilang. Nggak bilang. Tadi gua. kamu bilang katanya Iya. sudah capek kerja, malam kenapa olahraga itu jam clock waktunya Iya. tidur. Batman nggak boleh olahraga. Batman. Gimana nasib shift malam? Iya, Cuma shift bilang malam capek, gimana? Dok. Shift malam loh. Sekarang kalau dia shift malam, ada kemarin security tanya ke saya shift malam dok. Dari jam 2 sampai jam 4 dia gabut. Makanya saya sarankan, dia gabutnya ngapain? Push up. Sama makan nggak protein. apa-apa. Jadi kamu kalau olahraga malam, apa yang terganggu? Jam tidur, Iya. kamu harus geser, sama kamu butuh intake. Nah, Oke. kalau kamu Makan. kalau kamu ternyata olahraga malam itu nyaman, nggak apa-apa, asal jam tidurnya cukup digeser. Misal kamu olahraga malam jam 10 malam, kamu badan masih kuat, listen your body, masih enak nih. 1 jam tapi nggak perlu yang high rep powerlifter, Ya. nggak perlu lari lah. Nggak perlu lari ngoyo. Oke, sampai 1 jam 11. Berarti tidur baru jam 12 atau jam 1. Ya nggak apa-apa. Dia tidur cukup deep sleep 4 jam ya nggak apa-apa. Karena dia happy. Tapi harus deep sleep. Ya harus deep sleep. Dan dia memang harus komitmen. Dia tidak boleh berlebihan pas olahraga malam. Apa yang bisa bikin kita deep sleep? Nggak boleh kepikiran dan nggak main gadget. Nggak kena cahaya. Ya. Jadi kalau kita tidur, kita main. Yang paling ganggu deep sleep adalah kamu hobi scroll TikTok sebelum tidur. Itu akan membuat aktivitas otak itu masih beraktivitas. Jadinya dia nggak deep sleep, mimpinya jadi terkait TikTok. Berarti Instagram nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Instagram nggak apa-apa dong. Nggak masalah. Facebook. Soalnya Kan tadi TikTok. Tadi kan TikTok katanya. TikTok Sini doang. bilang TikTok. Lah kita nggak Instagram, salah dong. Facebook. Iya betul. TikTok doang. Main medsos. Medsos nggak boleh. Terpapar cahaya itu ya. Ya, main gadget apapun. Karena cahaya-cahaya saat malam itu ketika kita tidur, otak tuh masih nggak menurunkan aktivitas. Jadinya Ya. kita rapid eye movement. Makanya kalau kamu nonton horor-horor, kamu malam mimpinya jadi buruk. Karena masih kepikiran, memori kan. Amigdalanya bekerja tuh. Nggak juga, nggak selalu. Ya kamu jelek soalnya. Masa bentuknya begitu? Bentuk debatnya Nah, mungkin otaknya kayak tikus. Oh iya. Terlalu halus. Kan otak tikus halus. Otak manusia ada geret-geretnya. Kalau otak tikus halus, dia tidak bisa berpikir dia. Oke, pertanyaan Terakhir. ketiga. Kurang minum atau kurang tidur? Mana yang lebih bahaya? Kok aneh banget sih? Ya kan lebih bahaya. Ini sama aja kamu memilih cara choose your poison pill. Iya, kalau nggak choose kamu mau mati your apa? Digigit way to die. Ya, kan aneh ini. Ya, kurang yang minum lebih atau bahaya kurang mana? tidur? Ada orang yang hobi begadang, ada orang yang hobinya maaf banget jarang minum misalnya. Kurang bagus lah. Hidrasinya. Manusia itu masih bisa nggak tidur 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Tapi manusia kalau nggak minum 1 harian bisa terjadi namanya acute kidney injury, AKI. Oh, ginjal. Ya, jadi ginjalnya nanti bisa terjadi masalah dalam filtrasi sehingga nanti kencingnya jadi hematuria, kencingnya ada darahnya. Itu sering terjadi pada orang yang ultramaraton, dia kurang intake cairan, malah terjadi acute kidney injury. Jadi aku lebih memilih kurang tidur daripada kurang minum. Lebih memilih kurang tidur daripada kurang minum. Ya, Minum kalau bahaya. Sebenarnya dari muka tuh bisa kelihatan kan kita kurang minum atau enggak kan? Ya. Atau kurang berpendidikan, ya kan? Dari muka bisa nggak kelihatan? Kamu. Kurang. Wah, gua sih. Dia mah yang penting rata, Iya, Mal. betul. Siapa aja. Jadi yang kalau bisa kurang kan? minum tuh ciri khasnya kulit akan menjadi kering. Oh. Karena dia ngekip kan di dalam kulit jadi kering. Skin barrier. Jadi makanya kalau teman-teman ngecek itu
Dia kulitnya sehat, tapi dicek ada bersisik gak? Kalau dia bersisik, kemungkinan besar terpapar sinar matahari berlebihan, kena debu berlebihan, pakai facial wash yang salah, atau kurang minum. Terus ketika dicubit, di sini baliknya lama, nggak lentur. Itu betul jawabannya, dari kulit kelihatan. Ini kalau dia, dokter bisa skin analyze nggak kira-kira nih? Aku tahu dia kebanyakan apa? Apa? Babi. Kok bisa kebanyakan babi? Resek soalnya. Coba lihat hidungnya itu. Saya kebanyakan babi itu makan apa ngajak ngobrol? Coba Ngobrol. saya tahu deh. Kamu udah bisa ngobrol. Oh ngobrol. Anda ya. halusinasi, Benar, kalau ngobrol terlalu benar. banyak rakap kan katanya. Dia kebanyakan rakap dia. Ya, rakap kan, jadinya Iya. melihat babi jadi manusia. Terus makannya pakai telur dadar jamur. Makanya Spesifik banget sih. Halu jadinya halu. Oke. Kok Ini mega dong. duluan baru ke mikro ya? bukan, saya kan kok Ya iyalah. Apa-apa gua mah. saya tuh kan mega call yang ada gelar MBA. Wih keren. Jadi NBA. mereka langsung taunya NBA tolong. Oh iya oke. Marah aja. Orang mau marah aja. Jangan bisa nggak tahu. Studio ini tuh campur sama lahan parkir. Pantesan campur sama lahan parkir. Ini kayak gini orangnya. Marah aja. Lanjut. Terakhir nih, kita udah mau ke segmen-segmen Apa terakhir. tadi tanya apa? Belum nanya apa-apaan, baru ngomongin ini doang. Lo termasuk orang yang update sama berita-berita kekinian nggak? Update, karena itu- Internasional, update, karena itu- politik. Update, karena itu berpengaruh sama bisnis. Oh iya, berarti lu tahu kan Tahu apa? bahwa ada orang-orang yang bilang Podcast di luar- aja nyindir kan ini kalau diganti hurufnya. Kenapa? yang U-nya diganti kan? Ya makanya kamu nyindir kan. Enggak. Kan banyak orang-orang bilang kita harus bersiap, kita harus bersiap. Ada kemungkinan perang dunia ketiga terjadi. Iya. Udah siap belum dong? Menurut lo possible apa enggak? Ya makanya saya maraton. Maraton apaan? Lo nggak mau perang lo lari lo? Ya lari lah. Loh itu yang diajari sama guru saya. Saya tuh kan saya nggak bisa belajar MMA karena nyalinya kosong. Makanya dia belajari, dok kalau misalkan orang sudah jago belajar MMA secara proper, ketika street fight, hal pertama yang dilakuin kalau mereka bahaya dia akan lari. Karena ketika street fight kita nggak tahu lawan kita tuh bawa sajam atau tidak. Oke. Ya. Nah jadi langkah pertama adalah maraton, lari dulu. Berarti bukan fight tapi flight. Ya, Ya. flight, lari dulu. Karena kita nggak tahu ketika nanti perang atau apapun ada situasi chaos, bener-bener kayak Walking Dead gitu. Nah kita kan nggak tahu tuh mana kawan mana lawan. Nah mending lari saya mencari teman tempat aman. Nyalinya segini doang berarti. Oh ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Nggak ada. Kelihatannya kalau dari omongan kan kelihatan kayak nyalinya gede, ternyata Enggak, dari tadi yang diomongin sama dia bukan nyali, harta. Harta dong dibagiin sama dia. Hartanya gede-gede. Tapi kalau terjadi perang dunia yang ketiga itu Yang kan mungkin perang nuklir iya, katanya. mungkin itu Saya nuklir. sudah buat basement. Gila nih orang belum ditanya udah tahu loh. Saya sudah buat basement, Hah? itu aman. Rumah lu GI rumah lu. Ngapain lu basement? Jadi saya sudah buat basement yang tersambung dengan toko-toko, jadi karyawan akan aman, saya akan aman dari situ. Di dalamnya sudah ada treadmill dan makanan yang bisa cukup 2 tahun. Tersambung. 2 tahun. Bener. Yoi. Kok bisa tersambung dengan toko-toko? Itu toko pada tahu nggak? Basement lu nyambung ke dia. Gue curiga enggak ada. Bener-bener film kartun ya orang nih. Toko gali-gali gitu. Intinya saya sudah melihat dari film-film ini kayaknya kiamat kita zombie. Oh. Kita zombie. Jadi senjata-senjata biologis. Nanti akhirnya terjadi zombie-zombie, perang zombie. Tapi kita di Indonesia nih kira-kira bakalan selamat nggak dok? Makanya belajar maraton. Jadi kita Lari. harus lebih kencang dari zombie. Oke, Iya, zombie kalau makanan. misalkan perang nuklir kan berarti ada radiasi kan? Di basement saya ada bila punya basement. Enggak, ini bukan lu doang dok. Ya, Hidup saya- ini bukan tentang lu doang. Ketika sudah ada perang ini survival, lulu gua sorry men. Iya, sekarang gini, buat kita mengantisipasi supaya kita nggak kena radiasi nuklir tuh apa? Jadi kita harus pasang kipas yang kenceng Buat gitu. basement di rumah Anda masing-masing. Iya. Atau Basement. nebeng sama basementnya Dokter Tirta, tapi sorry. Nggak mau. Segede apa basement lu? Rahasia. Nanti kalau saya kasih tahu semua orang tahu dong. Nggak minimal, ukuran yang layak. Gede. 2x1. Ya elah, itu namanya Kuburan. peti. Itu makam. Itu makam itu. Itu maksudnya basement monyet. Oh gitu maksudnya. Ya, itu kan Dokter tersambung Tirta. semua. Iya, Tersambung iya, semua. benar, Benar kan? Terima kasih banyak Dokter Tirta sudah datang ke sini.